Halo teman-teman, kali ini saya akan eh, kasih tips ataupun berbagi ya tentang ayam Onagadori ya. Jadi hari ini kita nggak burung dulu. Ini salah satu hewan peliharaan saya yang lain. Ini karena paruhnya sudah panjang banget ya, bisa dilihat tuh. Begini teman-teman panjangnya. Kemudian kuku-kukunya juga sudah panjang, waktunya kita potong ya. Tuh. Ayam ini sudah ikut saya 5 tahun lebih teman-teman ya. Mulai 5 tahun lebih seperti itu. Jadi kalau Onagadori seperti ini teman-teman ya, dia nantinya akan keriting ya, apa spiral kayak gitu, dan rawisnya ini yang panjang itu rawisnya teman-teman ya. Kalau untuk ekornya nggak terlalu panjang dan kaku, tapi yang panjang itu rawisnya nanti. Cuman kalau saya paling paling panjang itu hanya bisa sampai di 2 meter teman-teman. Kalau teman-teman yang lain bisa sampai ada yang 3 meter mungkin ya, dikarenakan penempatannya teman-teman yang paling utama menurut saya selama 5 tahun ini pelihara itu adalah penempatannya yang paling utama teman-teman. Kalau dia terkena panas dia akan jatuh terus bulunya. Dan Onagadori ini kenapa kok bisa panjang, karena dia selalu sulam teman-teman ya, dia terus numbuhkan bulunya. Jadi kalau ada bulu yang nggak kuat dia pasti langsung rontok, dan dia terus tumbuh bulu. Ini udah umur tua aja masih tumbuh dulu terus ya, masih ngerebung terus teman-teman. Bisa dilihat juga dari pertumbuhan paruh tuh, paruhnya aja panjang ya. Tadi pertumbuhan kuku dan bulunya itu tulang-tulangnya untuk pertumbuhan apa ya, pertumbuhan keindahannya itu terus teman-teman ya, meskipun tua ya. Oke, kita langsung mandikan sekalian kita potong paruh dan kukunya teman-teman ya. Ini cuma nangkring gini aja teman-teman ya. Oke, bentar ya, kita turunkan dan kita mandikan. Nah gini teman-teman ya, jadi kalau untuk memandikan ayam Onagadori kita turunkan aja teman-teman ya. Nah seperti ini. Tuh. Jadi kelebihan ayam Onagadori ini kita nggak perlu kandang teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau ngasih kandang, ada khusus kandangnya dia. Itu Tamabeko, ya Tamabeko apa ya namanya, itu ada juga teman-teman, kayak lemari seperti itu. Ini pertumbuhan kuku bulu itu selalu teman-teman ya, melebihi daripada ayam-ayam pada umumnya. Tuh. Oke, langsung kita mandikan. Dia sangat jarang turun ke bawah ya, kecuali teman-teman memang tujuannya untuk breeding ya, tetap turun ke bawah. Nah ini dia mau naik lagi teman-teman, bisa dilihat tuh, dia mau naik lagi ya. Kita mandikan pakai air biasa aja, sama sampo khusus hewan ya, bisa khusus ayam ataupun khusus burung atau khusus kucing juga enggak apa-apa teman-teman. Yang penting pakai sampo khusus hewan, jangan pakai sabun cuci piring teman-teman ya. Biasanya ada teman-teman yang memandikan ayamnya pakai sabun cuci piring, itu enggak bagus teman-teman ya. Dan alangkah baiknya hati-hati saat nyuci mandikan ekornya teman-teman ya. Itu nanti soalnya takutnya keinjak atau ketarik malah putus. Oke, kita mandikan pakai sampo. Nah saya pakai sampo kucing teman-teman ya, pakai sampo kucing saya. Nah seperti itu. Jadi tujuannya biar bulunya itu lembut dan terbebas dari kutu teman-teman ya, karena semua hewan itu kadang ada kutunya. Untuk ayam Onagadori saya ini saya mandikan kalau nggak salah itu nggak tentu teman-teman ya, tapi 1 bulan minimal 1 kali dia pasti mandi teman-teman. Sekarang ini siang hari, jadi nanti nggak usah jemur ya, karena pada dasarnya ayam Onagadori ini karena bulunya ngerebung terus ya teman-teman ya, selalu dalam masa pertumbuhan ya, takutnya nanti pasti pecah-pecah teman-teman, bulunya nyerit nanti jadinya ya. Jadinya makanya nggak usah terlalu sering dijemur teman-teman. Kalau pengen bulunya panjang itu otomatis harus diberi asupan makanan untuk penguat bulu teman-teman, biar bulunya nggak gampang rontok. Kemudian juga tempat penyimpanannya ataupun dia kesehariannya itu harus tempat yang teduh ya, jangan yang pengap. Kalau misalkan di karpot ya teman-teman ya, jadi pengap gerah itu otomatis bulunya rontok terus. Meskipun rontok dia tumbuhnya cepat kok teman-teman kalau untuk bulu-bulu kecil ya, tapi kalau untuk ekor
lama teman-teman ya panjangnya, karena keindahannya dari panjang. Ini sudah tua banget teman-teman, udah 5 tahun lebih ya ini ya. Sampai kakinya ini udah kayak apa ya, udah bersisik kayak ular dan tapi dia memang sayangan saya teman-teman. Terus kita bilas. Bulunya ini cepet banget rontoknya, kalau nggak cocok sama pakan ataupun nggak cocok sama cuaca ya. Semakin dingin semakin bagus ya teman-teman ya. Jadi jangan disamakan dengan ayam yang lain yang suka kadang berjemur. Ini enggak teman-teman ya, kalau dia dijemur terlalu lama bulunya habis teman-teman, rontok pasti dia, karena bulunya itu ngerebung terus. Jadi takutnya kalau sering-sering dijemur pecah-pecah. Kalau mau jemur itu pagi teman-teman kalau untuk ayam Onagadori ya. Makanya dikit banget ini. Onagadori itu ternyata makannya dikit ya. Selama 5 tahun ini setiap hari saya kasih pakan 1 kali itu 1 cepuk pakan burung itu loh teman-teman ya. Seberapa ya, seginilah ya. Nanti saya kasih tahu untuk cepuknya teman-teman, sedikit banget. Kita mandikan dulu ya. Nah, sudah selesai kita mandikan teman-teman ya. Ini ekornya masih 1 meter teman-teman ya, karena selalu ada yang putus karena tempat saya ini termasuk gerah ya. Tuh, untuk kukunya habis sama paruh kita potong. Untuk makannya saya cuman pakai ini teman-teman ya. Nah, makanannya cuman pakai jagung sama beras merah teman-teman. Bisa ditambahin fur dikit juga bisa teman-teman, cuman furnya jangan terlalu banyak karena kalau panas bulunya malah cepet rontok teman-teman ya. Dan 1 hari untuk porsi makannya cukup segini loh teman-teman. Nah, pakai takaran tepuk burung ini saya. Nah, segini untuk 1 hari teman-teman, jadi irit lah ya. Itu irit dan itu udah termasuk banyak teman-teman. Bagi saya selama 5 tahun ini dia segitu itu udah cukup. Kadang malah kalau kebanyakan mesti sisa untuk besoknya ya. Jadi daripada sisa mending kita press. Oke, langsung kita potong untuk kaki, kuku dan paruhnya teman-teman. Untuk potongnya bisa pakai gunting kukunya kucing itu loh teman-teman ya, atau pakai gunting yang lain juga bisa. Kalau saya pakai gunting tanaman teman-teman ya. Ini bukan penyiksaan teman-teman ya, kita potong supaya paruhnya ini dia bisa makan lebih enak teman-teman. Tuh panjang banget ya. Oke, saya potong dulu. Tuh, karena tulang dia nggak sakit teman-teman ya, tuh nggak berdarah ya, dan otomatis nanti dia makannya lebih enak. Oke, saya lanjutkan untuk kuku-kukunya ya, biar nggak terlalu panjang, jadi mencengkeramnya itu dia nggak sampai kesusahan teman-teman. Nanti dia lama-lama jatuh ya, karena dia kan di atas terus, nggak, dia kan nangkring terus ya, jadi kukunya itu nggak kegesek sama tanah, makanya sampai kayak gini ya. Tuh bisa dilihat tuh. Oke, kita potong dulu kukunya. Oke, tuh ya, motongnya jangan terlalu berlebihan teman-teman ya, takutnya nanti ada syarafnya juga. Tuh nggak ada yang berdarah kan, aman ya. Dan untuk jalunya ini juga nanti akan kita potong teman-teman ya, cuman ini harus pakai alat juga teman-teman, nggak bisa asal potong. Kalau gini biarin dulu, nanti kita potong bulan depan atau minggu depan ya teman-teman ya. Tuh udah enak. Sip. Oke, sekian dulu video kali ini tentang ayam Onagadori.
Jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini, ataupun kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.